Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemerintah saat ini sedang memonitori munculnya mutasi varian baru virus corona mulai dari B117 hingga N439K. Pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir dengan kemunculan varian baru virus corona dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mengapa virus corona cepat bermutasi dan bagaimanakah mencegah varian baru virus corona tidak menyebar luas di Indonesia? Sebelum membahasnya, kami menyoroti rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuka kembali usaha karaoke di tengah pelaksanaan PPKM Mikro. Seperti apa persyaratan dan protokol kesehatannya? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji dibukanya kembali tempat karaoke di ibu kota. Wacana itu muncul lewat surat edaran Dinas Pariwisata DKI Jakarta nomor 64 tahun 2021 tentang persiapan pembukaan kembali usaha karaoke. Dalam surat tersebut, pemilik usaha karaoke bisa saja membuka kembali operasionalnya dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membentuk tim satgas internal di tempat usaha. Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) menanggapi positif rencana pembukaan kembali usaha karaoke. Ketua Aspija Suryani menegaskan selama pandemi COVID-19 pihaknya selalu mendorong tempat hiburan untuk menerapkan protokol kesehatan. Di bulan Maret ini ada kebijakan karaoke akan diperbolehkan, tapi dengan catatan, yaitu dengan proses. Nah, ini yang selalu saya sampaikan adalah bahwa saya juga sebagai asosiasi tidak mau dalam arti membentengi atau membamperi teman-teman pengusaha hiburan yang tidak bertanggung jawab. Yang mana kita tetap di masa pembukaan nanti itu kita tetap yang kita harus perhatikan adalah prokes. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai rencana Pemprov DKI membuka kembali tempat karaoke sebagai langkah prematur. Pasalnya, kegiatan karaoke berpotensi meningkatkan penularan COVID-19. Di masa PSBB dan PPKM Mikro, Pemprov DKI Jakarta sudah mengatur operasional tempat hiburan malam seperti kafe, bar, dan live music. Tempat-tempat tersebut boleh dibuka sejak tahun lalu dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Apabila terjadi kerumunan, Satpol PP langsung membubarkan dan bahkan menyegel tempat tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setahun tidak diizinkan beroperasi, kini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta bersiap mengizinkan tempat karaoke dibuka kembali. Apa pertimbangannya dan bagaimana mencegah supaya tempat karaoke tidak menjadi lokasi penularan COVID-19? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan DKI Jakarta, Hana Suryani. Selamat malam Pak Bambang, Bu Hana. Selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Zilvia. Baik, selamat malam semuanya. Pak Bambang, apa pertimbangan Disparekraf DKI Jakarta untuk membuka kembali tempat karaoke di tengah pandemi? Ya, pertama kita sama-sama tahu harapan ini sudah sangat diharapkan oleh para pengelola industri pariwisata, semuanya termasuk usaha karaoke. Pertimbangannya adalah pertama memang sudah banyak pengelola atau pengusaha karaoke yang minta untuk dibuka, termasuk usaha-usaha lain. Yang kedua, melalui pertimbangan oleh tim dari Pemprov DKI Jakarta dengan catatan melakukan protokol kesehatan nanti secara ketat, dan itu akan kita lakukan manakala pengelola usaha pariwisata nanti mengajukan permohonan untuk dibuka kembali usahanya. Nanti akan kita bahas bersama tim gabungan seperti apa protokol yang mereka tawarkan. Setelah kita review, kita lihat, kita perbaiki, dan akan kita tambah dengan beberapa protokol yang insya Allah dapat menghindari terjadinya
penularan virus corona seperti itu. Oke, jadi ini sangat tergantung pada proposal protokol kesehatan yang akan diajukan oleh masing-masing pengusaha karaoke. Apakah begitu Pak Bambang? Betul, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung tim gabungan nanti. Tim gabungan setelah menyetujui akan menambahkan beberapa protokol yang harus dilaksanakan oleh pengelola usaha pariwisata di bidang karaoke. Baik, oke. Bu Hana, bagaimana Aspija merespons rencana di Sparekraf DKI Jakarta yang akan mengizinkan tempat karaoke dibuka kembali? Ya, yang pasti pertama-tama saya sampaikan juga kepada Pemprov, saya sangat berterima kasih untuk diberikannya kesempatan untuk mensimulasikan tempat usaha kami. Dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Dinas Pariwisata yang selama ini selalu bekerja sama dengan teman-teman, dengan saya juga untuk kita berupaya untuk membuka tempat hiburan. Yang mana kita semua tahu, kita ini distigma sebagai tempat yang akan menyebabkan sebuah klaster baru. Nah, makanya itu di sini saya selalu bicara, dimanapun saya akan selalu bicara bahwa penyebaran COVID-19 itu bukan hanya pada sebuah industri. Ini ada pada kelalaian dari individu, dari pengusaha. Jadi tidak bisa kita mengeneralisasikan bahwa apakah usaha hiburan ini adalah semuanya tidak akan patuh, belum tentu. Restoran bagaimana, hotel bagaimana, atau usaha yang lain, kaki lima, UMKM. Nah, ini jadi saya menyuarakan selama ini adalah siapapun pengusahanya yang siap dalam arti secara protokolnya kuat dan memang sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur kekuatan di dalam pencegahan COVID-19, itu seharusnya diberikan kesempatan untuk berusaha seperti itu. Oke, untuk menjawab Pak Bambang, tadi Bu Hana mengatakan selama ini usaha-usaha tempat hiburan malam, terutama karaoke itu kerap distigma. Masyarakat akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 apabila diizinkan untuk beroperasi kembali. Nah, bagaimana di Sparekraf DKI Jakarta menjawab soal ini? Apakah sudah ada kajiannya, apa indikator yang harus dipenuhi untuk bisa membuka kembali tempat karaoke? Ya. Kalau kajian sudah sejak lama kita minta kepada para pengusaha industri pariwisata untuk membuat protokol. Di samping kita dari pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah juga membuat protokol. Nah, selanjutnya protokol-protokol ini kita akan jadikan satu di kolaborasi plus ditambah nanti protokol-protokol khusus pada saat dilakukan review bersama tim gabungan Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu saya meyakini stigma yang tadi disampaikan bahwa di karaoke akan terjadi klaster dapat kita minimalisir sekecil mungkin dengan beberapa pengetatan protokol yang nanti akan kita siapkan. Oke, Pak, tempat hiburan lain seperti mall, restoran, kafe, kemudian live music di restoran dan kafe, dan juga bioskop itu kan sudah lama diizinkan kembali. Ada alasan mengapa tempat hiburan malam seperti karaoke ini baru diizinkan belakangan dibandingkan tempat-tempat hiburan lainnya? Apa sebetulnya alasan itu, dan apakah alasan itu sudah terjawab sehingga akhirnya sekarang sudah mulai diperbolehkan untuk dibuka kembali? Iya, kalau ditanya alasannya, pertimbangannya adalah tidak semata-mata dari kami Dinas Parekraf, tapi juga pertimbangan dari ahli pandemiologi yang berada di bawah Dinas Kesehatan. Juga beberapa ahli pandemiologi yang ada di pusat. Contoh, saya kasih contoh bioskop. Pada saat itu bioskop kita buka, tapi ternyata kemudian dilarang. Karena apa? Ahli pandemiologi di tingkat pusat belum mengizinkan, karena dilihat Jakarta masih belum memungkinkan untuk dibukanya bioskop. Kemudian bioskop terpaksa kita tutup kembali, dan untuk membukanya akan dilakukan permohonan protokol kesehatan oleh masing-masing industri bioskop. Sama halnya dengan karaoke ini, nanti setiap pengelola karaoke melalui manajemen masing-masing mereka harus menyampaikan protokolnya secara ketat, nanti kita review. Seperti itu. Oke. Ada kajian atau saran dari ahli pandemiologi tadi Anda katakan seperti itu Pak Bambang. Kalau sekarang apa kata ahli pandemiologi tentang rencana pembukaan tempat karaoke ini? Apakah sudah diperbolehkan atau bagaimana?
Nah, ini dia kan tadi saya sampaikan bahwa mereka harus mengajukan permohonan. Permohonan seperti itu, seperti yang mereka sampaikan nanti akan dilakukan review oleh tim gabungan yang salah satunya di dalamnya ada ahli pandemiologinya atau dari Dinas Kesehatan. Dibahas bersama-sama di sana, apa yang menjadi saran mereka nanti harus dipatuhi, harus diikuti oleh pengelola industri karaoke, seperti itu. Oke, baik. Ini sangat bergantung pada protokol kesehatan nanti yang diajukan, skemanya seperti apa, Bu Hana. Kita tahu kan karaoke itu adalah aktivitas yang banyak mengeluarkan droplet, sulit bisa bernyanyi secara maksimal kalau dengan mengenakan masker. Nah, pertanyaannya, bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang aman ketika kita berkaraoke? Oh ya, oke. Jadi hal ini sudah saya simulasikan bersama teman-teman pengusaha. Jadi di dalam ruangan itu teman-teman pengusaha ini justru mereka punya inovasi-inovasi yang sebetulnya sangat bagus, lebih bagus kalau saya bilang justru lebih bagus dari tempat lain gitu, usaha lain. Yang mana kalau di dalam ruangan kita sadar kita usahanya ada di dalam ruangan seperti itu. Jadi ada teman-teman yang sudah mengimpor sendiri atau beli langsung peralatan-peralatan air purifier yang sekaligus membunuh virus. Dan ini alat-alat ini bukan hanya alat-alat sembarang yang dijual di pasaran, ini sudah disertifikasi oleh sebuah lembaga yang certified juga. Nah, lalu untuk kita ngomongin masalah apa namanya tadi mic ini, jadi kita kasih masker buat tamu dulu itu dua mic itu 2 masker. Nah, sekarang tamunya itu semua itu punya kita kasih masker minimal itu 3. Jadi masing-masing itu punya masker sendiri. Jadi apabila mau nyanyi itu dia pasang maskernya punya dia sendiri gitu. Jadi masing-masing beda. Nah, sekaligus cover mic-nya ya, Bu Hana, cover untuk mic-nya. Betul. Sarung untuk mic-nya. Cover mic. Betul. Karena sekarang lagi pandemi jadi saya ganti jadi masker mic. Jadi seperti itu. Nah, itu di luar dari kondisi-kondisi lain, ketentuan lain seperti harus berjarak. Nah, itu juga ada seperti itu. Nah, ini cuman jadi saya juga minta ke teman-teman pengusaha nanti apabila semua buka dengan panduan-panduan protokol dari kami juga dari asosiasi dan kami juga menyadur nyontek dari beberapa protokol dari asosiasi lain di daerah lain yang sudah diperbolehkan buka. Nah, itu pedoman dasar dari teman-teman pengusaha hiburan ini membuat protokol. Lalu apabila mereka ada inovasi-inovasi lain, silahkan masukkan. Karena setiap tempat itu berbeda, gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi menarik soal nanti akan disiapkan penyaring udara, penyaring seperti filter begitu ya, untuk menyaring sirkulasi udara di ruangan full AC yang tertutup. Tapi bagaimana menjawab penerapan 3M yang tidak bisa dilakukan secara maksimal semua kalau karaoke? Katakanlah menjaga jarak bisa, mencuci tangan bisa, tapi mengenakan masker, bagaimana nanti aturan mengenakan masker saat berkaraoke? Bu Hana. Ya, jadi gini Mbak, itulah gunanya di protokol kami yang kami ajukan ke Dinas Pariwisata dan BNPB juga, bahwa di sana kita menyiapkan mendidik Satgas COVID mandiri dari tim pengusaha. Nah, inilah yang akan secara tegas mereka akan menjalankan protokol di tempatnya tersebut dengan arahan tentunya binaan dari tim Satgas sendiri gitu. Nah, kalau tadi kita bilang kita kan ini sekarang berasumsi. Ini selalu saya setiap ketemu siapapun akan berasumsi. Berasumsi dalam arti tadi nanti maskernya dipakai nggak waktu nyanyi? Oh iya, waktu nyanyi nggak mungkin pakai masker, dia akan buka gitu. Nanti setelah dia nyanyi dia pakai lagi. Nah, kalau menurut saya ini adalah praktisi di usahanya langsung. Tamu-tamu di usaha karaoke ini adalah middle up semua. Orang-orang yang justru sadar akan kesehatan. Dan sekarang ini tamu-tamu kami itu justru sudah nanya ke teman-teman waktu udah ada kabar karaoke mau buka. Mereka itu yang ditanyakan justru gimana bro prokes kalian? Tempat kalian bagaimana prokesnya? Bagi bocorannya dong. Jadi tamu itu sudah sadar sampai situ, di luar dari controlling dan monitoring tim Satgas COVID mandiri dari pengusaha tersebut. Seperti itu Mbak. Baik, meskipun asumsinya adalah tamu-tamu ini
kesadaran terhadap protokol kesehatannya sudah baik, tapi tetap saja pengawasannya tidak boleh lengah. Pengawasannya harus ketat. Itu nanti yang akan saya tanyakan kepada Pak Bambang, bagaimana nanti pengawasannya meskipun tadi dikatakan akan ada satgas di masing-masing tempat karaoke, tapi pengawasan dari pemerintah, dari Disparekrafnya seperti apa? Kami akan mengulasnya sesaat lagi pemirsa. Apa? Tempat karaoke keluarga yang akan dibuka ini sudah dikonsultasikan dengan Satgas COVID-19, Pak? Ya memang ada keinginan dari pemerintah pusat ya. Kita lihat di berbagai media bahwa mulai dibuka tempat-tempat pariwisata ya. Di PPKM yang sekarang, PSBB yang sekarang, kami juga sudah membuka di antaranya Ragunan, museum-museum. Nah, ke depan sedang direncanakan dibukanya tempat-tempat hiburan lainnya di antaranya karaoke keluarga. Ini sedang kita konsultasikan, diskusikan. Tunggu saja waktunya nanti tanggal 22 kan PSBB berikutnya. Kita lihat, silakan teman-teman memberi masukan, saran dan kritik bagi bahan kami, Pemprov, Satgas Pusat, pemerintah pusat, epidemiologi, semua para penggiat organisasi, asosiasi, pengusaha hiburan dan sebagainya. Kita carikan solusi yang terbaik. Baik, pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan masih bersama dengan Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Pak Bambang Ismadi, dan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan DKI Jakarta, Ibu Hana Suryani. Pak Bambang, tadi sebelum jeda saya tanya soal pengawasannya nanti seperti apa, Pak. Memang katanya harus dibentuk tim Satgas di masing-masing tempat karaoke, tapi siapa yang bisa menjamin kalau tim Satgas ini juga menjalankan fungsinya dengan benar? Ya, selama ini kami selalu memberi kepercayaan kepada pengelola industri wisata. Nanti di karaoke pun kita akan beri kepercayaan kepada mereka. Selama ini beberapa industri yang sudah buka pun mereka melakukan dengan baik. Kalau ada pelanggaran, pasti kami akan mendapat informasi baik tadi dari masyarakat maupun dari wartawan atau dari yang datang sendiri ke lokasi yang melalui selfie-selfie tadi sampai kepada kami. Nah, itu kami lakukan. Kemudian kami akan melakukan kunjungan-kunjungan secara mendadak dengan secara mandiri, kami dari Dinas Parekraf atau dengan tim gabungan, dengan Satpol PP misalnya, dengan kepolisian misalnya, seperti itu selalu kami lakukan. Karena memang tidak mungkin juga kami setiap hari keliling melihat tempat karaoke. Ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka, kita beri kepercayaan kepada mereka, mudah-mudahan mereka juga memegang kepercayaan yang sudah kita berikan ini untuk bisa menjaga penularan COVID secara lebih luas. Oke, Bu Hana, selama ini kan yang kita tahu ruangan karaoke itu tertutup, kemudian private ya. Bagaimana memastikan tim Satgas ini bisa bekerja dengan benar, memantau apakah penerapan protokol kesehatan berjalan dengan tepat? Bagaimana nanti mekanisme pengawasan oleh tim Satgas dari masing-masing tempat karaoke? Halo, Bu Hana? Ini masih putus, Mbak. Oke, kita akan coba kembali menghubungi Bu Hana lagi. Baik, saya akan kembali ke Pak Bambang sambil menunggu Bu Hana. Pak Bambang, tadi kita berbicara soal pengawasan dan juga soal aturan-aturan main yang harus dijalankan oleh pengusaha tempat karaoke. Aturan seperti kapasitas maksimal, kemudian waktu operasional, batas maksimal pengunjung itu berapa jam, apakah sudah diatur, Pak? Nah, ini nanti Mbak ya yang kita bahas bersama-sama tim gabungan. Kita mau lihat dulu keinginan mereka seperti apa sih dari pengusaha karaoke. Keinginannya seperti A, B, C, D. Nanti kita bahas, kita review dengan tim gabungan. Kita lihat kondisinya di lapangan, nanti baru kita putuskan. Ya, mau berapa jam, apa sejam, apa 2 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa bukanya itu kita putuskan sama-sama. Jadi kita tidak memutuskan sepihak. Biar nanti ketika diputuskan, pihak pengelola karaoke juga mau menerima dan mau melaksanakan dengan baik. Oke, berarti setiap proposal yang masuk akan dikaji, akan disurvei langsung ke lapangan, begitu ya Pak? Kemudian akan dilihat simulasi protokol kesehatannya seperti apa? Betul, seperti yang sudah kita lakukan terhadap tempat permainan anak yang selama ini belum dibuka. Itu kita lakukan hal seperti itu. Oke, baik, kembali lagi ke Bu Hana. Sekarang sudah bisa mendengar, Bu Hana? Ya. Oke, tadi saya berbicara soal pengawasan, Bu.
Memang di tempat-tempat karaoke nanti akan dibentuk tim satgas masing-masing. Tapi cara mengawasinya seperti apa? Karena kan selama ini yang kita tahu tempat karaoke itu ruangannya tertutup, private, tidak bisa sembarangan orang masuk begitu. Jadi bagaimana nanti tim satgas akan mengawasi penerapan protokol kesehatan? Ya, jadi di sini Mbak butuh memang kerjasama dan komitmen dari teman-teman pengusaha sendiri. Justru itu saya selalu bilang ke depannya mohon ditindak tegas apabila ada pelanggar-pelanggar protokol. Nah, jadi di sini sebelum hiburan buka juga sudah ada hiburan lain ya yang sudah buka dan ini ternyata ada temuan-temuan juga teman-teman tidak menjalankan protokol dengan baik. Contoh dari hand sanitizer aja itu kadarnya bisa dioplos dengan air seperti itu. Ini kan sudah nggak baik. Artinya tidak ada nawaitu atau komitmen dari mereka untuk menjalankan protokol. Nah, tadi Pak Bambang sudah bilang dan kita juga tahu keterbatasan dari SDM Pemprov ini tidak berbanding seimbang dengan pengusaha. Makanya dari Pemprov sendiri membuat tim Satgas Covid Mandiri di pengusaha. Nah, pengusaha juga harus tahu nih, bagi yang mereka menganggap ini sepele, mereka juga harus tahu apabila mereka menjadi kontributor tempat usahanya, apabila nanti ada temuan yang sampai positif, itu mereka semua tahu bahwa itu dampaknya panjang, Mbak. Bagaimana penutupan harus selama 2 minggu, isolasi mandiri, karyawan, belum lagi kita harus antigen atau swab lagi seluruh karyawan, itu prosesnya panjang. Nah, tinggal kembali kesadaran dan komitmen dari teman-teman pengusaha ini, yang kita semua punya moral tanggung jawab kepada masyarakat. Kita ini tugasnya memang menghidupkan ekonomi, tetapi kita punya tanggung jawab untuk menekan angka COVID ini agar Indonesia ini kembali aman untuk berusaha, seperti itu. Oke, terakhir ke Pak Bambang, kalau menjawab soal konsekuensi seperti yang tadi Bu Hana sampaikan, apa yang terjadi jika ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, baik itu oleh pengelolanya maupun oleh pengunjungnya, Pak? Ya, kalau aturan sanksi terhadap pelanggaran di tempat usaha, tentu yang kita kenakan sanksinya adalah tempat usahanya, bukan si pengunjungnya. Karena protokol ini yang mengajukan tempat usahanya. Jadi mereka yang harus bertanggung jawab. Pengunjung harus taat mengikuti itu. Kalau tidak taat, mendingan suruh keluar saja, nggak usah berkaraoke. Itu yang pertama. Yang kedua, sanksi itu sudah diatur di dalam Pergub nomor 3 tahun 2021. Sanksinya tidak main tutup, main denda, enggak, ada aturannya, ada tahapannya. Dari mulai teguran tertulis, sanksi administrasi, pencabutan izin sementara, sampai pencabutan izin tetap, seperti itu. Oke, sekarang kan sedang berproses Pak Bambang. Kapan kira-kira nanti tempat karaoke ini bisa dibuka kembali? Ya, yang penting begini, prinsipnya mereka mengajukan dulu kepada kami kalau sudah siap, nanti kita siapkan, katakan mereka sudah siap buka, sudah oke, kita siapkan protokol kesehatannya dengan baik, kita tuangkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Parekraf. Setelah ini sudah siap, kita tinggal tunggu apakah nanti dibukanya setelah PPKM ini yang sekarang ini selesai, tanggal 22 Maret, apakah nanti langsung ke sana atau seperti apa, kita masih menunggu petunjuk dari Pemprov DKI. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Ismadi, Kepala Bidang Industri Pariwisata di Parekraf DKI Jakarta, dan juga Ibu Hana Suryani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan DKI Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Prantok hari ini.